Kafe ini sesungguhnya adalah, ya saya ingin menyebutnya kafe ini terlalu ini juga ya warung kopi lah ya. Agustus tahun lalu saya kembali dari Baku, Azerbaijan, dan saya menemui orang tua saya. Orang tua saya bilang, kamu sudah lama meninggalkan rumah, ya kembalilah ke rumah, kembalilah pulang, kembalilah dekat dengan saya, kata ibu saya. Dan ibu saya memberitahukan kepada saya bahwa coba lihat rumah kamu, coba kamu tempati rumah di sana, rumah nomor 7A. Nah, setelah saya lihat dan saya juga ikut prihatin melihat rumah ini, maka saya memutuskan untuk mencoba untuk merenovasi, memperbaiki, paling tidak rumah yang sekian lama, sekian tahun tak berhuni dan tidak ditempati, bisa kembali dihuni, bisa ditempati, dan bisa tempat berkumpul, bersilaturahim keluarga dan teman-teman. Akhirnya saya mencoba untuk memperbaiki sedikit demi sedikit, ya lumayan selama kurang lebih 6 bulan. Dan pada bulan Maret selesai. Kemudian saya berpikir rumah ini saya jadikan kantor untuk saya bisa berkarya, saya jadikan seperti galeri untuk saya bisa berekspresi, atau saya jadikan studio untuk saya bermusik, berkesenian gitu. Tapi pada akhirnya saya juga berpikir, dalam keadaan COVID-19 ini, pandemi ini, tentunya jarang orang mau keluar, jarang orang mau datang. Tapi pada waktu itu saya ingin sekali tempat ini didatangi orang gitu. Maka ada sebuah inspirasi untuk membuat sebuah warung kopi, karena dia di pinggir jalan dan rumah ini memiliki pekarangan di depan yang cukup, ya tidak luas tapi cukup lah. Akhirnya saya membuat sebuah warung kopi, atau istilah kerennya mungkin kafe, ya coffee shop. Jadilah coffee shop ini, jadilah kafe ini, dan saya beri nama The You and Us, atau kalau dilihat dari tulisannya kafe ini Uus. Kebetulan Uus ini nama panggilan kecil saya. Keluarga saya, adik-adik saya, orang tua saya memanggil saya Uus. Jadi saya beri nama kafe The You and Us. You, kamu, dan kita semuanya yang memiliki kafe ini. Jadi tempat ini, The You and Us, adalah tempat bertemu, tempat berkumpul, tempat bersilaturahim. Ya. Maka The You and Us juga bisa dikatakan kafe Uus, tapi juga bisa tempat kita berkumpul, tempat kita bertemu, tempat kita bersilaturahim, dan tempat kita menikmati kopi. Dan tentunya ini menjadi bagian yang baru buat saya, menjadi orang yang membuka warung kopi atau membuka kafe. Ya, mudah-mudahan The You and Us ini juga kita bisa jadikan tempat untuk kita semua, menjadi tempat kita berkumpul dan menikmati kopi dan minuman-minuman serta menu yang ada di The You and Us Cafe ini. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa datang ke sini. Ya sebetulnya mengalir begitu saja. Jadi saya ditemani dengan 2 orang yang mengerjakan. Jadi saya tata sendiri. Saya rasakan sendiri bahwa tempat ini harus seperti ini, harus ada yang dibuka, harus ada yang dibuang, harus ada yang ditambahkan, harus ada yang diganti, dan harus ada yang tempatnya semuanya dibuat seperti ini gitu. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang bukan tidak disengaja,
tapi berjalan mengalir begitu saja. Dan itu juga tidak langsung sekaligus, tapi bertahap sehingga setelah jadi saya baru berpikir bahwa ternyata tempat ini buat saya pribadi itu cukup nyaman untuk bisa menerima tamu, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa bersilaturahim dengan keluarga dan sebagainya. Jadi memang saya lakukan sendiri bersama 2 orang tukang yang mengerjakan, dan semuanya saya tidak mencontoh dari mana-mana. ya muncul aja sendiri gitu, kreativitas sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya tentunya tidak lepas dari doa ibu saya, dan ibu saya juga karena senang dengan tanaman, maka beliau juga datang melihat dan memberikan masukan bahwa ini tanamannya di sini, ini di sini gitu. Jadi tentunya ibu saya, ibu kandung saya yang juga ikut ini. Ya saya sendiri bersama dengan istri juga mencoba untuk memahami apa yang diinginkan oleh ibu saya dan yang diinginkan oleh banyak kita semua. Dan alhamdulillah jadinya seperti ini gitu. Ya sebetulnya saya sendiri tidak beriklan ya, tidak mempromosikannya secara profesional, tapi dari kawan-kawan, dari teman-teman istri saya, teman-teman anak saya, sahabat-sahabat, saya undang datang, saya ajak datang ke sini, teman-teman di organisasi, teman-teman saya di kantor, teman-teman saya di Kementerian Luar Negeri, saya ajak datang ke sini untuk sama-sama, dan akhirnya mereka pada datang. Begitu juga teman-teman, kalau kita biasanya ada reunian SMP, reunian SMA, saya juga begitu, saya undang teman-teman untuk bereunian di sini dan mereka datang. Dari mulut ke mulut mereka mengundang teman-teman yang lainnya datang ke sini. Dan selanjutnya ketika COVID-19 ini melanda Indonesia dan kita mengadakan PSBB atau PPKM, ya tentunya saya coba untuk menutup separuh hari dan kemudian hanya menerima pesanan saja, dan tentunya kemudian saya juga mengajak teman-teman dekat saja. Kemudian juga boleh kita buka, tapi lebih dari 50% kita tidak menerima kunjungan orang. Namun semuanya itu ya rezeki dari Tuhan, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya pun yakin kalau insya Allah ada saja yang datang. Kalau dilihat dari pemasukan memang tidak seperti ketika kita zaman-zaman normal, ya seperti kafe-kafe, warung-warung, restoran seperti zaman normal, tidak. Tapi dalam keadaan tidak normal, pandemi seperti ini, alhamdulillah cukup membantu. Dan ini adalah pelajaran juga buat saya. Ini juga adalah sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya yang Allah berikan kepada saya untuk berusaha, untuk tetap eksis, untuk tetap tegar, sabar, dan tetap kita berkarya, berkreativitas, berkreasi, dan berikhtiar untuk mendapatkan rezekinya.
Ya akhirnya tempat ini selain kantor saya kebetulan ada Yayasan Fanani Center. Selain kantor Yayasan Fanani Center, tempat ini juga menjadi tempat kantor atau markas atau tempat berkumpulnya orang-orang dari Yayasan Hari Puisi Indonesia. Yayasan Hari Puisi Indonesia ini yang diketuai oleh Bapak Maman Mahayana dan pendirinya diantaranya adalah Bapak Abdul Hadi WM, juga Bapak Asrizal, dan juga tokoh puisi nasional kita Bapak Sutarji Kalsum Bahri dan yang lain-lainnya. Mereka berkantor di sini, mereka berkumpul di sini, mereka mengadakan acara di sini, dan tentunya saya senang sekali dari mulut ke mulut para tokoh-tokoh seniman datang ke sini menggelar acara musik, puisi, pembacaan puisi. Juga yang datang juga cukup lumayan, teman-teman dari kabinet, ya, dari menteri, ada juga teman-teman dari BUMN, teman-teman dari TNI, teman-teman ormas-ormas, ya. Dan ini menjadi bagian dari optimisme saya untuk tetap menjadikan ini adalah tempat berkumpul. Siapapun, orang apapun, dari manapun kami persilakan untuk datang ke sini. Sehingga tidak segan-segan orang banyak datang ke sini hanya untuk bertemu, hanya untuk melobi, hanya untuk bincang-bincang dan sambil minum kopi The Uus Cafe. Ya, the Uus, ya. The you and us. You adalah kamu, as kita, milik kita. Jadi tempat ini adalah tempat berkumpul kita. Kalau bahasa Arabnya adalah tajamu. Tajamu. Jadi pusat tajamu, pusat berkumpul. The you and us adalah tajamu center. Tajamu center. Dan ini juga nama kecil saya, Uus. Demikian. Tentu makanannya saya tidak makanan mungkin lain dari kafe-kafe yang lain. Saya mencoba untuk bisa menggapai semua kalangan, semua teman-teman, dari teman-teman yang dari teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman di ormas, juga teman-teman para para pengusaha, ya, entrepreneur, juga para mungkin diantaranya adalah juga para pejabat negara yang datang ke sini. Dan tentunya makanan yang saya pilih aja makanan-makanan yang bisa terjangkau dan tidak rumit. Ya, simpel saja. Makanan-makanan biasa yang juga bisa didapat di tempat lain, seperti nasi goreng kampung, nasi goreng Padang, ya, nasi gulai, ayam geprek, misalnya begitu kan, mie ayam bakso, bihun goreng, gitu kan, bakmi goreng dan sebagainya. Tentunya ada makanan-makanan kecil seperti ada pisang bakar, ada pisang goreng, ada roti bakar, ada crepes ya, ada pastel ya, pastel goreng, ada juga singkong goreng. Jadi yang simpel-simpel, yang tidak rumit dan diketahui oleh semua masyarakat, dan yang penting adalah terjangkau di kalangan kita semuanya.
dari kalangan bawah maupun kalangan yang di tengah dan atas, dan juga bisa dirasakan oleh semuanya. Dan insya Allah tentunya halalan thayyibah. Ya. Oh ya, minuman ya. Selain kopi, beberapa bermacam kopi, kita juga ngeblend sendiri kopi kita. Ya, ada Robusta dan kopi Arabica. Tentunya juga ada kopi blendan kita dan kopi-kopi lokal Indonesia yang tentunya sangat bermacam beragam. Dari kopi Gayo Aceh, ya, kopi Toraja. Kita juga pakai kopi dari Merapi Yogyakarta. Kita juga pakai kopi yang beredar di mana-mana, ya, termasuk kopi dari Jawa Barat, dari Bandung, ya, kopi dari Bogor. Kopi Lampung kita juga pakai, semuanya kita gunakan. Dan tentunya yang biasa kita minum, kita ngeblend sendiri, kita perpadukan beberapa jenis kopi yang kita pakai untuk ciri khas khusus Cafe Daus. Selain itu ada minuman-minuman yang bukan kopi. Ada kita menjual teh talua. Teh talua itu teh telur. Mungkin kalau kita dengar di Sumatera Barat ada teh talua, ya, teh telur. Nah, kita juga teh telur dengan menggunakan telur ayam bebek, ya, yang di blender di telur ayam bebek ini. Terus kita kasih teh, kita kasih gula, dan kita kasih jeruk nipis dan sedikit kayu manis. Juga ada kopi telur. Ada teh rempah. Teh rempah ini teh yang kita buat dengan rempah-rempah, ya, ada serai, ada sirih, ada jahe, ada juga teh Afghanistan. Teh Afghanistan itu adalah teh susu kita kasih beberapa resep, beberapa ramuan, dan tentunya setelah itu kita kasih teh. Jadi bukannya teh direbus dikasih susu, tapi susu direbus dikasih teh, gitu kan. Dan ini menjadi andalan kita juga, yaitu teh Afghanistan, teh rempah, juga ada teh talua tadi, teh telur, juga ada kopi telur. Dan ketika COVID ini, saya membuat sebuah resep sendiri, yaitu teh untuk pengobatan COVID-19. Ya, tentunya semuanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghilangkan. Tapi selama COVID, saya juga menyarankan kepada teman-teman yang datang untuk meminum sebuah teh yang saya buat sendiri dari bahan-bahan yang sangat-sangat sederhana, yaitu sirih, daun sirih, serai, ya, terus direbus, digodok, ditambah jahe, ya, dan kita kasih gula aren, gula merah, terus dikasih jeruk nipis. Dan harus diminum dalam keadaan panas dan hangat. Sehingga ini juga menjadi salah satu obat. Mungkin kalau saya bilang obat ini terlalu ini, ya, salah satu jamu lah, gitu kan. Salah satu minuman segar, minuman yang bisa juga meredakan virus-virus, maupun mungkin ada flu dan demam dalam tubuh kita. Alhamdulillah, kenapa saya membuat itu, karena di sekitar saya juga banyak pohon-pohon, daun-daun yang kita pakai untuk minuman, terutama daun sirih, ya. Karena sirih ini adalah antibiotik yang luar biasa, ya. Nanti kita coba nanti teh sirih ini, daun sirih beberapa lembar kita cuci, kita rebus dengan air, kita tambah gula aren, tambah serai dan jahe. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa dipakai buat kita semua. Dan ini ternyata cukup lumayan. Penggemarnya lumayan ketika kemarin PPKM datang ke sini. Ya. Andalan kita di sini, ya, ada nasi goreng Padang, ada nasi goreng kampung, ada mie ayam bakso,
ada bakmi goreng, ada bihun goreng, ya, ada ayam geprek, ya, nasi ayam geprek, dan juga ada gulai, ya. Dan hampir semua dong, tapi memang banyak orang datang ke sini, ya karena saya bilang tadi, kita tidak terlalu rumit-rumit untuk mencari menu, tapi menu yang disukai, yang mudah, yang gampang untuk dimakan oleh setiap orang dan bisa diterima dan terjangkau di semua kalangan, ya nasi goreng Padang, ya memang agak sedikit pedas tapi enak, atau nasi goreng kampung, atau bakmi goreng, atau bakmi ayam, ya itu. Kalau makanan kecilnya ya ada tadi saya katakan, ada roti panggang, ada apa segala macam, ya. Deus Cafe ini adalah tempat kita berkumpul, tajamu center, ya. Jadi datang ke sini bisa berkreativitas sambil minum kopi atau minum kopi sambil berkreativitas. Teman-teman para seniman bisa menulis puisi di sini, bisa melukis di sini, bisa bermusik di sini. Kita siapkan ada live music di sini. Ada beberapa alat musik yang bisa kita gunakan di sini dan siapapun bisa memainkannya. Dalam artian bahwa tempat ini memang kita fasilitasi untuk teman-teman yang punya kreativitas, teman-teman yang memiliki jiwa seni, teman-teman yang memiliki kesempatan untuk berkumpul, bertemu dengan teman-teman lainnya, berdiskusi, mencari inspirasi, saling sharing di antara kita. Jadi kita semua di sini seperti itu. Dan kita juga menyiapkan tempat di dalam untuk beberapa meeting, untuk diskusi, untuk seminar, untuk pengajian, untuk arisan, ya. Dan juga bagaimana kita bisa membuat program-program lainnya. Mungkin teman-teman bisa datang ke sini, berkumpul di sini, dan mencoba untuk memikirkan apa saja yang bisa kita buat. Karena ke depan kita tidak bisa menunggu, kita harus berbuat. Gitu. Selesai gitu.